gue di situ tuh kayak yang mimpi bukan sih gue gitu. Gue tuh kayak berpindah dimensi bang. Gue di atas Gunung Pancar lagi, pohonan lagi, hutan lagi, tapi gue sendirian jalan ke sana kemari. Gue di mana gitu, kok teman-teman gue nggak ada. Sampai kemudian di satu tempat gue ngeliat perempuan dengan berpakaian bikini itu lagi bergerombol. Gue liatin dia lagi jelatin membalas gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Pada kesempatan kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang pastinya mempunyai pengalaman mistis saat di pendakian gunung. Yuk kita langsung sapa aja narasumber gue kali ini. Halo Nis. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat lu ya? Sehat banget. Nah, narasumber gue kali ini mempunyai pengalaman yang mungkin sampai saat ini nggak pernah lu lupain ya? Iya betul. Pengalaman itu ya? Di gunung mana tuh Nis? Gunung Pancar. Gunung Pancar. Sentul. Sentul ya. Iya. Dan Nisa ini juga sempat mengirimi cerita pengalaman horornya di beberapa channel YouTube juga ya. Iya. Dan sempat juga udah dibacain di Gunung Pancar juga ya. Di Gunung Pancar. Gunung Pancar juga mungkin lu yang sempat dengar ceritanya Nisa. Di sini gue langsung mendatangkan narasumbernya langsung untuk menceritakan buat lu semua nih biar nggak ada kesalahpahaman ya. Di cerita lu bahwasannya cerita yang pernah dibawain channel YouTube horor adalah cerita nyata. Iya, Lu ya, benar. Nah, lu di Gunung Pancar itu mengalami kejadian apa aja tuh? Gue kesurupan parah banget deh. Gue kesurupan parah banget sampai hampir masuk jurang saat itu. Hampir masuk jurang? Oke. Berapa orang waktu itu lu naik? Berlima. Dan itu laki-laki semua yang menggenggam gue hampir nggak ada yang sanggup. Oke nih, kita skip dulu nih sih. Oke. Sebelum masuk ke cerita, gue mengingatkan kembali buat teman-teman semua bahwasanya cerita yang pengen diangkat Nisa kali ini bukan untuk nakut-nakuti teman-teman semua nih, tapi lu bisa mengambil sisi positifnya dalam pembahasan yang ingin diceritakan oleh Nisa. Buat lu mungkin yang mempunyai cerita pengalaman mistis pendakian gunung, cerita lu pengen dibacain di Besok Pagi, lu bisa DM di Instagram besokpagi.adf atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Nah, jangan lupa juga di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Oke nih Nis, mungkin kita tanpa berlama waktu ya, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Tim gue ini ngajak naik ke Gunung Pancar. Karena saat itu gue nggak pernah yang namanya naik gunung, oke lah kenapa enggak gitu kan. Tapi kendalanya saat itu tuh gue lagi datang bulan. Dan tim gue nggak tahu keadaan gue juga nggak bilang. Ya udah akhirnya gue berangkat nih dari Tangerang karena tim gue sebagian besar orang Bekasi, jadi mobilnya di Bekasi kan. Gue berangkat dari Tangerang, gue janjian dulu sama teman gue Ansori. Oh ya, gue ngasih tahu tim gue dulu nih. Oke. Tim gue itu Kilontek sebagai pembimbing spiritual kami. Itu Bang Nurdin, Bang Fandi, Ansori sama gue. Jadi gue berangkat tuh dari Tangerang naik busway dulu, soalnya gue janjian sama Ansori di stand Samsat Barat. Gue naik busway, turun di busway, gue ketemu sama Ansori ngelanjutin ke Bekasi itu naik motor. Udah naik motor itu perjalanan beberapa jam ya, pokoknya jam 5 itu gue nyampe di rumah Bang Nurdin kan saat itu, berbarengan sama hujan turun lumayan deras lah. Ya udah kita mampir dulu di situ sambil nunggu teman-teman yang belum datang saat itu, ngobrol sekitar jam 5:30 Kilontek nyampe, ngobrol-ngobrol dong sebentar. Ya udah, terus nggak lama itu azan maghrib berkumandang, mereka sholat, gue enggak. Gue ditanya, Nis, lu nggak sholat? Nggak bang, lagi dapet. Di situ tim gue baru tahu gue lagi dapet. Dan Kilontek bilang, lu kenapa nggak bilang gitu, kalau lagi dapet kan nggak boleh. Cuman kata Bang Nurdin, ya udah kepala nyampe sini kan, nggak mungkin dibatalin kan, udahlah bismillah aja katanya Bang Nurdin gitu. Ya udah akhirnya mereka sholat sambil nunggu Bang Fandi yang belum datang. Bang Fandi agak ngaret juga sih, soalnya dia nungguin tim kita yang lain yang namanya Devi. Ternyata yang namanya Devi itu bentrok kerjaan sampai gak jadi datang. Akhirnya gue perempuan sendiri nih. 7:30 Bang Fandi baru datang. Tanpa menunggu waktu lama, ya udah kita berangkat. Takut kemalaman juga kan. Bekasi sama Pancar kan lumayan jauh tuh.
kita berangkat. Sampai di tengah perjalanan itu sempat istirahat sebentar, capek kan waktu itu di motor gitu. Nggak lama sih, cuma setengah jam. Akhirnya ya udah lanjut jalan. Masuk ke Tampines tuh udah gelap banget, nggak ada kendaraan lewat, cuman motor gue aja. Nah, di sini keanehan mulai terjadi. Pas di jalanan naik turun, gue kayak yang diikutin sosok apa ya, gue ngerasa sih kayak perempuan. Sampai nggak sadar tuh gue yang gitu, bentar nengok lagi. Ansel negur gue ya, udah nggak usah nengok ke belakang terus. Gue sempet nanya, lu paham kan apa yang gue alamin, gue gitu. Iya gue paham, makanya lu jangan nengok ke belakang terus. Dan itu tuh sempet ngalamin kendala. Dia kan Bang Nudin goncengan sama Kirontek nih, terus Fandi sendirian. Itu mereka udah jauh, kita tuh paling belakang. Gue sama Ansoli ya, itu motornya Ansoli kayak dit gitu, nggak tahu gitu ya? Iya, kata gue, Li ngapain motor lu gitu? Nggak apa-apa kak, mungkin dingin kali. Gue nggak tahu ya itu alasan dia yang sebenarnya apa dia juga ngerasain, tapi dia nggak mau bilang ke gue. Nah pas mau naik, gue izin nih ke kamar mandi. Kata gue, Ki izin ya mau ke kamar mandi, mau ngapain? Ganti pembalut. Ya udah ganti pembalut. Ternyata pas gue cengukan, kagak ada tempat sampah di sana. Ya nggak mungkin dong gue buang di sembarang tempat kan. Ya udah, lu tahu tas ransel kan ada jaringnya tuh di samping. Gue naruh pembalut di situ, gue bawa ke atas. Pas udah kan gimana ya? Jadi di kaki gunung ini sampingnya musola. Itu Bang Nudin, Kirontek sama Ansoli sempat sholat isya dulu di bawah kaki gunung itu. Gue sama Fandi nungguin mereka. Fandi ini non muslim. Iya. Nah sudah selesai semua, kita mulai mendaki. Gue yang baru pertama kali nginjekin kaki, kan Gunung Pancer udah dibikin undakan nih, buat memudahkan para peziarah untuk naik ke atas. Gue di situ nggak tahu gue halusinasi atau apa, gue ngeliat perempuan lewat di samping gue. Ya bukan jalan, kayak apa ya, kayak lu kalau ngeliat kain putih terbang nih. Tapi karena gue nggak mau, temen gue panik, ya gue berusaha buat diem dong. Ya udah, gue diem aja di situ. Gue pikir udahlah cuman itu doang. Sampai akhirnya naik dong, gue naik. Nggak, karena Gunung Pancer itu nggak begitu tinggi ya, cuman 800 mdpl lah kurang lebih. Pas hampir sampai pos 1, teman-teman gue udah naik nih. Kan Bang Nudin depan, Fandi, Ansoli, gue belakang, Kirontek. Yang lain udah nyampe ini pos 1 kan. Gue sama Kirontek masih di perjalanan nih, nyusul mereka. Itu tiba-tiba gue kayak yang didorong sesuatu yang wah kenceng banget deh. Itu kenceng banget sampai sekarang gini deh, logikanya kalau kesandung pasti jatuhnya jatuhnya normal lah ya, orang kesandung ya. Ngerangkak dong, masih kita bisa nahan pakai tangan. Itu gue jatuhnya bener-bener tengkurap. Gue jatuh bener-bener tengkurap, kepala gue tuh ngebentur tangga tempat gue berpijak. Itu rasanya sakit banget. Nah, iyalah. Nudin kaget, Bang Nudin kaget kan, Cak, lu kenapa? Gue di sana pengelican. Lu kenapa? Gitu. Kepala gue sakit banget ya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Gue paksain aja buat senyum, padahal tuh sakit banget, serius sakit banget saat itu. Kata Bang Fandi, ya kalau mau istirahat sini, jangan dipaksain buat jalan. Udah akhirnya istirahat dulu. Nah, keanehan nggak berhenti sampai di situ bang. Tiba-tiba nih Ansoli ini kan basicnya nggak pernah ngeliat apapun ya. Ansoli nunjuk sesuatu. Dia nunjuk dia. Itu apaan ya gitu? Itu apaan? Ya, jadi dia tuh ngeliat pohon kan nggak ketipangin goyang semua. Tapi dia dahannya cuma satu yang bergoyang. Aneh kan? Nah Bang Nudin kan udah biasa nih ngeliat gituan, jadi difokusin lah sama dia. Difokusin itu apa? Difokusin. Ternyata pocong di atas dahan. Wah itu dibilang napak di dahan itu ya enggak. Tapi ngambang. Tapi dia goyang-goyangin dahan itu. Cuma karena
tim gue emang udah biasa sama hal-hal yang seperti itu, ya udah nggak digubris. 15 menit kemudian dia masih ada nih, cuman udahlah biarin aja gitu kan. Kita lanjut naik sampai di puncak pertama. Itu kan meditasi gue sama Bang Fandi cuma ngeliatin kan. Kilontek, Bang Nudin, Bang Fandi itu meditasi. Gue karena badan gue lagi kotor, gue nggak ikut gitu. Sedangkan Bang Fandi juga ngeliatin aja. Sampai akhirnya hawa, lu tahu kan, hawa gunung kan dingin banget tuh. Seharusnya ke badan juga dingin dong. Tapi yang gue rasain saat itu panas banget gue ngerasain. Apa ya? Kayak panasnya tuh kayak disergap nih. Kayak ditekap begitu ya? Iya, kayak ditekap, pokoknya ngap banget deh. Sampai Kilantik tuh tadinya mau ngasih tahu sosok apa sih yang ada di sini gitu. Tapi dia ngeliat gue yang kayak gitu kaget. Lu kenapa nih gitu? Gue diem aja situ nggak mau jawab. Sampai akhirnya pelan rasa panas itu berubah jadi rasa berat dari punggung ke tengkuk, dan gue nggak ingat apa-apa lagi. Ya ada lah sekitar setengah jam gue nggak sadar. Pas sadar gue diceritain sama Kilontek. Di dalam keadaan gue nggak sadar itu, gue kesurupan. Gue melata kayak ular. Gue mau menggigit kaki siapapun yang ada di dekat gue. Nah awalnya tuh ya megangin gue Kilontek doang. Tapi karena nggak kepegang, itu Kilontek manggil tim yang lain buat megangin gue. Itu kepala gue udah hampir masuk jurang. Jadi jalanan tuh kecil, kanan kiri tuh jurang. Itu kepala gue tuh udah menjorok ke jurang, tinggal badan gue doang. Itu kalau nggak kepegang, kagak tahu udah apa jadinya. Pas gue sadar, gue kan disuruh istirahat terus tidur. Nah, Bang Nudin lanjutin meditasi nih. Bang Nudin lanjutin meditasi, dia ngeliat sosok perempuan, pakaiannya seksi banget. Maaf ya, pakai bikini. Dia pakai bikini, tapi mukanya beruk. Mukanya monyet gitu? Ya, sejenis monyet. Mukanya tuh hewan lah, gitu, monyet gitu. Tapi seksi banget. Dia pakai bikini. Mungkin itu buat godain si Bang Nudin ini biar udahan meditasinya gitu. Tapi ya emang bener, setelah ngeliat penampakan itu, Bang Nudin udahan meditasinya. Dia udah, gue tidur aja. Takut. Yang ditakutin bukannya takut sebenarnya, takut tergoda Bang. Iya. Namanya laki-laki kan ngeliat yang perempuan model kayak gitu, walaupun mukanya binatang kan, cuman badannya itu loh, dari cara berpakaiannya itu kan gitu. Ya udah Bang Nudin tidur. Sekitar jam 2:30 pagi kita lanjut buat ke atas. Ternyata di sana ada yang lagi meditasi juga, udah 3 hari nggak pulang. Ya kita juga mau nyamper kan nggak enak kan, jadi kita niatnya mau nunggu sampai dia turun. Ternyata sampai pagi menjelang dia nggak turun kayak gitu. Ya udah, karena udah siang juga, kita nggak mungkin dong ke makam keramat siang-siang. Apa yang mau dilihat, apa yang mau dicari. Ya udah akhirnya turun. Kita turun, alhamdulillah selama turun nggak ada kendala apa-apa. Ya gue pikir kejadian aneh itu hanya sampai di situ. Ternyata gue salah. Pas gue berangkat Sabtu kan, Minggu masih nggak terjadi apa-apa tuh. Senin gue kerja, gue bangun tidur dalam keadaan yang sangat kurang sehat. Kata gue, badan gue kenapa gitu. Ya cuman gue masih mikir, mungkin efek mendaki kemarin kan, gue bukan anak gunung kan, jadi gue nggak biasa mendaki. Paha sama betis gue juga sempat kenceng gitu uratnya. Ya tapi tetaplah gue paksain kerja kan, itu kewajiban. Gue kerja dianterin suami gue. Sampai di tempat kerja, gue kerja kayak biasa. Sampai masuk ruangan pun gue masih biasa aja walaupun badan gak enak. Tapi kok lama-lama perut gue mual. Itu di jam 9 tuh, kalau di jam 9 pagi perut gue makin gak terkendali kan. Karena gue takut muntah di ruangan kerja gue mutusin buat ke toilet. Tapi nyampe toilet, belum masuk toilet, gue udah gak tahu apa-apa.
Gue nggak tahu ya, gue mimpi apa bukan. Gue kayak berpindah dimensi bang. Gue tuh balik lagi ke Gunung Pancar, hutan, suasana hutan, ada makamnya, tapi gue sendirian tuh. Gue jalan ke sana kemari, gue di mana gitu, kok teman-teman gue nggak ada. Sampai kemudian di satu tempat gue ngeliat perempuan dengan berpakaian bikini itu lagi bergerombol. Gue liatin dia lagi jelatin pembalut gue. Dia lagi jelatin pembalut gue, padahal gue inget banget itu pembalut cuman gue bawa ke atas, tapi nggak gue buang. Gue turun lagi, ya gue buang di tempat lain. Tapi kenapa pembalut itu bisa ada sama mereka? Gue sumpah deh, gue rasa takut itu tuh bener-bener gue alihin. Gue pengen ngerebut pembalut gue dong. Gue nggak mau. Siapa sih perempuan yang mau pembalutnya diacak-acak? Kan pasti nggak mau kan. Tapi pas gue pengen ngedeketin mereka, itu seperti ada hijab yang menghalangi, hijab yang nggak terlihat. Jadi gue tuh nggak bisa nyamperin dia. Kayak gue pengen maju, cuman gue kebentur sesuatu. Jadi gue cuma bisa ngeliatin dari jauh. Nggak lama kemudian tuh tiba-tiba ada sosok gede banget, sosok gede, tinggi, berbulu. Cuma dia mungkin orang biasa nyebutnya genderuwo. Dia datang dari arah belakang gue. Dari arah belakang gue ngedekat, tuh ngendus-ngendus badan gue. Itu posisi gue masih dapet tuh. Ngendus-ngendus badan gue gitu. Lu paham kan? Iya. Ngendus-ngendus. Nah, gue mau lari kemana? Di situ gue cuma bisa pasrah. Kata gue, kalau emang gue nggak bisa balik lagi ke dunia gue, ya udah gue ikhlas kalau emang caranya harus kayak gini. Tapi ya gue harap teman-teman ataupun keluarga gue maafin semua kesalahan gue. Gue cuma mikir ya itu kayak gitu. Gue bener-bener nggak mikir yang aduh gimana nih cara balik, nggak ada. Lu udah gua pasrah gitu? Pasrah ada kalau emang gue nggak bisa balik ke dunia gue. Soalnya emang gue sering explore, tapi gue nggak pernah nih ngerasain kayak gini. Baru pertama kali Pertama kali gue namanya ngerasa pindah dimensi, mungkin ya baru ngerasain gue kayak gitu. Ya akhirnya gue cuma bisa pasrah. Di tengah kepasrahan itu gue denger suara ajan yang deket banget di kuping gue. Suara ajan itu mendayu-dayu, suara laki-laki ya. Mendayu-dayu deh, merdu banget suaranya. Sampai kemudian sosok yang lagi jilatin pembalut gue ya, sama sosok yang lagi ngendus-ngendus badan gue ini hilang, banyak. Terus setelah itu pemandangan di depan gue yang hutan-hutan ini udah lama-lama tuh pudar, hilang, berganti warna putih semua. Dan setelah gue buka mata, itu ternyata gue lagi ada di dalam kamar sebuah klinik. Dan di situ di samping gue ada partner kerja gue namanya Yusuf. Dialah yang ngajanin gue saat itu. Kenapa Yusuf ngajanin gue? Karena Yusuf itu ngelihat gue pingsan tuh lama. Logikanya orang pingsan dikasih minyak kayu putih kan bangun. Gue nggak sadar. Sampai Yusuf ini punya inisiatif, udah ajanin deh, ini udah nggak beres nih gitu. Dan benar setelah diajanin gue bangun kayak gitu. Oke, thank you banget Ninis, lu udah mau berbagi pengalaman, khususnya cerita pengalaman mistis lu saat di Gunung Pancar nih ya. Di sini kan setelah gua tadi mendengarkan cerita lu kayak mau explore ya di tempat itu. Dan lu sempat mengunjungi beberapa makam-makam keramat ya. Iya. Nah, di tengah perjalanan menuju Gunung Pancar, lu udah mengalami keanehan nih. Iya, pas naik. Yang pertama, motor dari teman lu ini ngadat. Dia sempat menceritakan nggak sih? Dia sampai sekarang nggak cerita. Nggak. Soalnya gue juga udah lost kontak kan, jadi gue nggak sempat nanya-nanya kayak gitu. Cuma dia bilang, mungkin dingin aja kali gitu. Oh, dia berkelakar seperti ya? Iya. Tapi yang lu rasa, lu ngeliat sesuatu atau gimana? Iya, ada ngikutin gue. Masih ngikutin aja? Itu masih ngikutin. Ya,
orang bilang orang perempuan dapat itu kan rentan diikutin. Nah mungkin itu salah satunya. Dan mungkin yang kata yang gue ceritain tadi, yang mau naik ke atas gunung, yang gue nginjekin kaki di tangga pertama, itu mungkin dia juga. Sosoknya lu bisa gambarin nggak, atau lu bisa ngelihat yang ngikutin itu seperti apa sosoknya? Orang nyebutnya itu kuntilanak. Kuntilanak? Dia pakai kain putih, tapi kakinya nggak kelihatan dong. Iya. Dia pakai kain putih, rambut panjang, cuman gue nggak jelas ngeliat mukanya gimana, kan gue ngeliatnya nyamping, dia lewat samping gue. Gitu. Mukanya, raut wajahnya nggak kelihatan gitu? Enggak, jadi kan rambut panjang gitu, nutupin. Lu udah biasa belum sih ngeliat hal makhluk kayak gitu? Yang apa lu udah sering atau baru pertama kali saat di Gunung Pancar? Kalau di Gunung Pancar ya baru pertama kali, soalnya gue juga naiknya pertama kali. Cuman kalau untuk ngelihat makhluk halus sudah sering dari kecil. Jadi lu kayak udah terbiasa gitu ya? Iya, dari kecil diintilin kuntilanak dari kecil juga. Iya. Itu lu alami dari kecil? Itu ekstrim malah waktu kecil tuh. Berarti lu mempunyai kelebihan yang nggak semua orang. Gue nggak bilang ini kelebihan. Kalau kelebihan itu, kalau anak indigo dia bisa ngeliat tiap saat dong. Kalau gue hanya saat-saat tertentu aja. Berarti ini si sosok Kunti ini masih ngikutin sampai sekarang? Udah ada 5 orang yang ketemu gue, dia selalu bilang, itu perempuan masih ngintil aja gitu. Iya. Kemanapun lu pergi gitu? Pasti selalu bilang, itu perempuan masih ngintil aja sih. Ya mungkin masih ada. Tapi lu ngerasa nggak sih, Nis? Kalau ngeliat, gue jarang ya. Cuma kalau ngerasa kayak gue lagi tiduran nih. Lu tahu spring bed kan? Iya tahu. Spring bed kalau ditidurin itu kan pasti nekan ke bawah. Itu ketika gini deh, lu lagi tengkurap main HP, tiba-tiba di samping lu nggak ada yang tidur gitu. Iya. Si spring bednya nekan ke bawah, tapi orangnya nggak ada. Itu lu sering banget tuh ngalamin kayak gitu? Sering banget ngalamin kayak gitu. Itu gue ngerasa perempuan, soalnya wangi. Oh sampai bisa nyium baunya juga? Wangi, cuman wangi sekelebat. Sampai anak gue juga kadang kalau dari kamar mandi kan masuk nih ke kamar, sini tante masuk, padahal yang diajak kagak ada. Berarti anak lu bisa melihat juga ya? Kalau anak gue ya dari umur 3 bulan lah, kalau ada yang meninggal dia pasti rewel malamnya. Paginya gitu. Ada pengumuman orang meninggal gitu. Begitu terus tuh? Anak gue yang kecil ya, anakku 2 kan. Berarti kayak ngasih kode, wah nih. Ngasih kode. Sampai lu tahu gitu, wah ini kalau merengek terus berarti. Iya, pasti malamnya paginya ada pengumuman orang meninggal di masjid. Anjir. Itu dari dia umur 3 bulan. Sampai sekarang nih? Dia nungguin gue juga dari kecil. Oke, kita balik lagi ke Gunung Pancar nih, Nis ya. Nah, di Gunung Pancar ini kan lu sempat mengalami kejadian yang aneh lagi nih, Nis. Pertama, lu merasakan namanya di gunung, hawanya dingin itu pastilah ya kan. Tiba-tiba suasana berganti menjadi hawa panas nih, dan ngap. Di situ lu sempat juga tadi menjelaskan kalau lu udah nggak sadarkan diri ya. Si Kirontek menjelaskan kalau lu kerasukan. Iya. Hampir masuk jurang lagi. Hampir masuk jurang. Sampai Kirontek, kebiasaan sih lu lagi dapet nggak bilang-bilang. Itu kalau gue bilang itu pasti di cancel. Ya gue kagak enak dong, namanya itu rencana udah disusun, tiba-tiba harus batal hanya karena gue. Akhirnya gue nggak bilang gitu. Makanya ya. Di saat lu nggak sadar ini, Kirontek juga menjelaskan kalau lu kerasukan sosok ular ya. Ular. Siapa aja yang dekat lu tuh pengen lu gigit. Iya, gue malah itu melata ya. Kalau kita dalam keadaan sadar, kita nggak bisa kan melata. Gimana sih? Jalan tapi tengkurap. Gimana ya? Tapi tengkurap tapi. Iya, kayak ular lah ya, melata ular. Gitu ya. Kalau lagi sadar nggak bisa dong. Kalau bukan pakai bantuan tangan, cuma gue jalan yang pakai badan. Tapi posisi lu sadar pada saat kesurupan itu benar-benar posisinya di pinggir jurang, apa gimana? Enggak, pas gue sadar gue udah diangkat, udah digotong ke tengah-tengah. Kan kita sama sekali nggak bawa peralatan gunung, kita nggak bawa tenda, jadi kita tidur ya udah. Emperan aja, digeletak di mana aja ya. Kan itu makam 2 nih, itu ada tempat teduhnya sebelah sana. Jadi udah tidur aja situ di depan makam. Ada salah satu teman lu nih yang basicnya nggak bisa ngeliat hal di luar batas nalar kita lah, dan dia melihat kayak ada
dahan pohon yang yang gitu. bergoyang. Setelah ditelisik lebih ini ya detail, ternyata ada sosok pocong. Gitu. Itu pocongnya jelas banget yang dilihat. Itu menurut Bang Nudin jelas banget, iya, dia ngeliat mukanya tuh hitam. Tapi dia nggak napak dahan ya. Dia ngambang loh. Ada lah setengah senti dari atas pohon itu. Cuman emang Bang Nudin memang anak supranatural, dia udah biasa ngeliat gituan. Udah, dia biasa aja, nggak yang heboh, nggak yang teriak-teriak gitu, enggak, biasa aja. Cuma Ansori aja yang shock. Juga teman lu yang lagi meditasi ya, melihat salah satu di gua katakan di sini ada siluman lah ya, Nis ya. Bisa dibilang kayak gitu. Berpakaian seksi, pakai bikini, tapi mukanya beruk nih. Jadi gini Pak, kalau menurut Kirontek, kenapa kita diikutin perempuan? Sebelum kita, itu masih di rumah Bang Nudin ya? Gue makan bunga kenanga. Lo? Gue, enggak sih, semua. Oh, semuanya. Bunga kenanga itu identik sama, bunga itu identik sama perempuan. Ya, kenapa lu makan bunga itu? Ya, disuruh gimana? Oh, makan sebelum jalan ya? Iya, makan nih. Buat apaan? Udah makan aja. Biar ekstrim nanti. Ya mungkin sengaja ngundang, bisa dibilang kali ya. Soalnya peralatan kita juga kayak bubur, hiyo, gitu yang kita bawa saat itu. Buat manggil. Kenapa sih ya Nis lo melakukan kayak eksplor ke tempat-tempat keramat lah bisa gue katakan ya? Gue nyaman. Lo merasakan kenyamanan itu? Kalau dibilang itu ziarah, gue nggak ngerasa ziarah. Ziarah itu kebanyakan orang datang ke makam yang dikelambuin lah, yang dirumahkan. Kalau gue justru lebih suka datengin makam yang gak keurus di tengah hutan. Itu gue suka banget. Daripada makam-makam yang dibikin kelambu, dirumahin, gue malah kurang serap. Tapi lu sempat dokumentasiin gak sih di pas waktu eksplor tempat yang mungkin gue katakan angker lah? Kalau untuk eksplor, gue jarang banget eksplor ya. Tapi kalau perjalanan ke Gunung Pancarlemanan ada, itu di YouTube-nya Ansori. Oke. Cuman waktu gue kesurupan nggak sempat didokumentasikan. Soalnya memang lagi meditasi semua, Ansori juga nggak bawa kameramennya, dan siapa sih yang tahu kalau bakal terjadi kayak gitu kan nggak ada. Iya, nggak ada yang gitu. tahu lah ya. Iya, nggak ada. Nah di sini pengen gue ulas balik lagi nih, Nis. Saat lu kembali ke rumah, lo mulai beraktivitas seperti biasa kan, kerja. Nah di situasi ruang kerja lo merasakan kayak mual nih? Awalnya enggak dong. Di bawah jam 9 itu gue masih, ya gimana sih badan-badan masuk angin. Nggak enak lah ya. Tapi belum mual. Mualnya itu jam 9. Jam 9 lo mual dan lo masuk kamar mandi. Ternyata abis itu lo belum masuk kamar mandi, baru pintunya langsung buka gitu. Di situ lo udah nggak sadarkan diri ya? Udah nggak sadar sama sekali. Dan lo kayak masuk dimensi lain. Ini pindah gila dong. sih menurut gua. Pindah dimensi ya, gila lo. Pindah dimensi. Gua baru pertama kali dengar cerita kayak gini nih, pindah dimensi. Itu baru pertama kali tuh gue pindah dimensi. Mungkin kalau gua nggak bisa balik lagi, ya gua nggak ada di sini. Iya, di situ lu juga udah sempat pasrah juga kan? Udah sempat pasrah. Kalau temen gua nggak ngajanin, nggak ada apa ya, nggak ada keinginan buat ajan, nggak tahu deh. Kenapa? Ya gue juga bingung kenapa temen gue bisa kepikiran buat ngajanin gue. Di sini gue sempet bingung juga sih, kok bisa ngerespon temen lu buat ngajanin lu? Itu dia. Apa lu pingsan waktu itu dalam yang sedang lu pindah alam ya? Berhari-hari atau berjam-jam? Berjam-jam ya? Berjam-jam. Yang ada ya, yang pasti sih lebih dari setengah jam. Wah gila. Kalau pingsan biasa kan 15 menit paling sadar kan. Nah setelah lu sadar nih ya, dalam keadaan lu tadi pindah alam, lu berhasil keluar lagi ke dunia yang masuk ke dunia kita lah ya kan. Masih merasakan hal-hal aneh nggak sampai sekarang ini? Masih ya, itu kan emang bawaan gua. Yang dari Gunung Pancar itu masih nggak? Kalau dari Gunung Pancar udah nggak. Setelah itu gua balik lagi ke Bekasi, gua minta netralisir. Habis itu udah nggak ada masalah udah nggak ada masalah. Nah di sini gue pengen menyikapi, ini kan lo mengalami kejadian yang mungkin nggak mau pengen tim lo rasain semua lah ya. Saat lo kondisi datang bulan nih. Iya. Kenapa banyak banget cerita ini yang gue denger dan pernah narasumber gue ceritain juga, kejadian-kejadian mistis itu atau gaib dirasakan mereka karena datang bulan. Soalnya ya kita manusia mencium darah itu amis.
Tapi buat mereka itu wangi. Nah, lo punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman semua nih, khususnya para pendaki gunung yang sering naik turun gunung, perempuan juga yang datang bulannya kadang juga nggak bisa dijadwalin tepat waktu ya, kadang mundur, kadang maju. Lo punya pesan gak nih? Ya, pesan gue sih simpel ya. Untuk para pendaki gunung, terutama perempuan yang memang lagi datang bulan, ya kalau memang fisiknya tidak memadai, lebih baik nggak usah dipaksakan. Selain hal mistis, di luar hal mistis, perempuan datang bulan itu kan moodnya naik turun. Entah dia yang pengen marah-marah lah, entah dia yang sakit perut lah, mendingan tunda deh gitu, tunda nanti setelah datang bulannya selesai baru ikut naik gunung gitu. Jangan memaksakan diri, apalagi ya kita frontal di atas gunung aja bahaya. Kan? Apalagi naik dalam keadaan datang bulan seperti itu. Thank you banget nih, lo udah mau berbagi pengalaman yang epic banget nih di besok pagi. Semoga teman-teman semua bisa terhibur, bisa ngambil sisi positifnya yang penting ya. Iya, betul. Nah, yang buruknya lu buang jauh-jauh lah. Nah, Nis, lu punya akun media sosial nggak sih? Facebook gue Ica Nisa. Ica Nisa. Nanti mungkin gue cantumin di kolom deskripsi ya. Lu juga sempat nulis juga ya? Sempat nulis, cuman lagi vakum. Lagi vakum. Ke depannya nih lu mau ada tulisan yang pengen lu angkat atau gimana? Insya Allah, kayaknya pertama kali gue liat astral ya. Itu dari umur 4 tahun. 4 tahun, pengen lu tulis ya, dan lu pengen share juga dan Nis. Oke, thank you banget nih Nis. Gue sekali lagi makasih banget nih. Iya, sama-sama. Berulang kali gue ingatkan buat kalian semua bahwasanya attitude dan sopan santun perlu banget lu jaga dimanapun lu berada, entah itu di gunung, dimanapun lu, perlu banget 2 hal itu lu jaga, karena 2 hal itu bisa ngejaga lu juga ya. Nah, dari gue mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Dari gue Indra dan Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.